Tanpa kasih, saudara, kita akan egois. Kita hanya menggunakan iman dan pengharapan kita hanya untuk diri kita. Oh, kita beriman untuk kesembuhan kita, untuk keuangan kita, untuk anak-anak kita, untuk usaha pekerjaan kita. Jarang sekali kita menggunakan iman kita dan pengharapan kita buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita gunakan iman dan pengharapan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, yaitu tentunya melalui apa? Melalui kasih. Halo Star Kids. Selamat datang di Star Kids. Jangan lupa ikut ibadah online Star Kids. Star Kids, let your light so shine. Selamat hari Minggu saudara, bertemu kembali dalam ibadah online MDC Jakarta hari ini. Harapan kami semua jemaat dalam keadaan sehat, tetap patuhi protokoler kesehatan dan lakukan vaksinasi sebagai bentuk tanggung jawab kita dan dukungan kepada usaha pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara telah siap untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Berdoa adalah sarana untuk menyatakan iman kepada Allah, bahwa Dia akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Untuk itu, jangan lelah berdoa. Ada 2 kegiatan doa yang dapat kita ikuti bersama. Ada Morning Chapel yang diadakan setiap hari jam 5 sampai 6 pagi melalui Zoom, dan ada di altar setiap hari Jumat pada jam 8 malam. Dalam doa di altar, kita akan mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang mengalami janji Tuhan. Jangan hadapi masalah seorang diri. Carilah sahabat yang dapat mendukung, mendoakan, dan memberi nasihat sesuai firman Tuhan. Hubungi Yustina di nomor yang tertera di layar ini agar saudara dapat dihubungkan dengan Kesan, komunitas orang-orang yang akan menjadi sahabat saudara. Kita bersyukur karena program PSJ atau Peduli Sesama Jemaat masih terus berlangsung. Banyak jemaat yang terdampak pandemi telah mendapatkan bantuan dari program ini. Terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan donasi. Berikut laporan keuangan PSJ selama 1 minggu terakhir. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pujian, penyembahan, dan firman. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Tony Suwardi dengan tema Extending Grace, memperluas kasih karunia. Catatlah hal-hal penting agar saudara dapat mempelajari dan mempraktekannya. Setelah itu, kita akan memberikan persembahan sebagai bagian dari ibadah kita, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, dan persembahan misi. Demikian informasi untuk hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Oleh karena itu pagi hari ini kami datang untuk menyembah, untuk meninggikan Engkau. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak diagungkan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk
for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. 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 Through it all. Oh, thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Selamat hari Minggu Jemaat MDC Jakarta yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua sampai hari ini. Dan kasih karunia itulah yang membuat kita kuat dan menjadikan kita berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih juga untuk tim Praise and Worship yang membawa kita masuk dalam tahta kasih karunia Tuhan. Sehingga saya percaya hari ini saudara dan saya akan diberkati dan mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kita semua. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita kepada firman-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Sehingga hari ini kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Dan kami masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman kami semua. Untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami semua ya Tuhan, karena hati kami terbuka, pikiran kami terbuka, hidup kami terbuka, dan biarlah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, salib merupakan kebanggaan dari banyak orang Kristen. Sehingga seringkali orang Kristen menggunakan salib sebagai perhiasan kalung, hiasan di rumah, bahkan di kuburan pun saudara digunakan tanda salib atau gambar salib. Namun seringkali orang Kristen tidak mengerti esensi yang benar dari salib itu sendiri. Esensi dari salib seringkali diterima oleh orang Kristen secara tidak seimbang. Hanya menerima sisi vertikalnya saja, yaitu menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Sedangkan sisi horizontal dari salib seringkali diabaikan oleh banyak orang Kristen. Sehingga orang Kristen menjadi egois dan penikmat anugerah Tuhan. Dan gagal menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi anugerah itu sampai kepada sesama kita semua. Saudara, kita belajar dari Yesus di mana di atas kayu salib Yesus memberikan teladan bagi kita semua dengan memberikan anugerah keselamatan kepada salah seorang yang disalib bersamanya dengan berkata, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus.
Saudara, hari ini kita akan membahas tema Extending Grace, perluasan anugerah Tuhan. Bagaimana kita dipakai untuk memperluas anugerah Tuhan kepada banyak orang di sekitar kita. Tentunya ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan anugerah Tuhan. Kita akan membahas yang pertama-tama, yaitu bagaimana cara anugerah Allah itu diperluas kepada banyak orang melalui kehidupan kita. Dan yang kedua, nanti kita akan membahas 4 hal praktis untuk perluasan anugerah Tuhan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana anugerah Tuhan itu diperluas dalam kehidupan kita, menjangkau banyak orang. Yang pertama, saudara, kita memperluas kasih karunia Tuhan itu hanya melalui Yesus Kristus. Sekali lagi saya ulangi, memperluas kasih karunia hanya melalui Yesus Kristus. Extending grace through Jesus Christ. Roma 5 ayat yang ke-15 berkata demikian, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, Roma 5 ayat 15 berkata demikian, tetapi apa yang Adam perbuat dengan apa yang Kristus perbuat sungguh sangat jauh berbeda. Akibat dari pelanggaran Adam, semua manusia mewarisi kematian. Tetapi akibat dari pengorbanan Kristus Yesus, semua orang bisa dibenarkan di hadapan Allah dan menerima hidup yang selama-lamanya. Hal itu membuktikan kebaikan hati Allah yang teramat luar biasa. Saudara, kesimpulan dari poin pertama ini adalah apa yang dibuat oleh Adam itu jauh berbeda dengan apa yang dibuat oleh Kristus, saudara. Seperti langit dan bumi. Apa yang dibuat Adam membuat semua orang terpuruk, jatuh di dalam dosa, hidup di dalam dosa, dan menerima hukuman dosa, yaitu apa, saudara? Maut. Sedangkan apa yang dibuat Kristus membuat semua orang bangkit, yaitu bangkit dari dosa, menang atas dosa, bahkan menerima anugerah hidup yang kekal. Saudara, mana yang memberikan pengaruh yang besar dalam hidup kita? Kabar baik atau kabar buruk? Tentunya semua orang membutuhkan dan lebih suka mendengar kabar baik. Saudara, yang kedua adalah extending grace through the knowledge of God. Jadi memperluas kasih karunia Allah melalui pengenalan akan Tuhan. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saudara, dalam 2 Petrus 1 ayat yang kedua dalam terjemahan ESV berbunyi demikian, may grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Secara sederhana terjemahannya berbunyi demikian, biarlah anugerah dan damai berlipat ganda dalam hidupmu. Melalui apa, saudara? Melalui pengenalan akan Allah dan Yesus Tuhan kita. Seorang yang bernama Ashley Hetherington berkata begini, when we extend grace to ourselves, we are free to give grace to others. When we extend grace, ketika kita memutuskan untuk menerima anugerah itu, kita dengan bebas dapat meneruskan anugerah itu kepada orang lain, saudara. Baik, yang ketiga, bagaimana anugerah itu diperluas melalui kehidupan kita, yaitu yang ketiga, extending grace by work of grace. Jadi memperluas kasih karunia dengan karya kasih karunia. Saudara, Paulus itu bukan penikmat anugerah, tetapi dia adalah pekerja anugerah. Artinya, Paulus adalah pribadi yang menghargai kasih karunia Allah dengan cara apa, saudara? Bekerja di dalam anugerah. Saya ulangi, bekerja di dalam anugerah, bukan bekerja untuk anugerah. Dengan tujuan untuk memperluas anugerah kepada sebanyak-banyaknya orang, saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, satu firman Tuhan yang saya sangat suka sekali, saudara. Berbunyi demikian, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan
kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, Paulus bukan bekerja untuk Tuhan, tetapi dia bekerja bersama Tuhan di dalam anugerah Tuhan. Dia bekerja bukan untuk anugerah, saya ulangi lagi, tetapi dia bekerja di dalam anugerah. Saudara, Tuhan bisa bekerja sendiri tanpa kita dengan hasil yang mungkin sempurna, hasil yang lebih cepat, saudara. Tetapi Tuhan ingin melibatkan saudara dan saya karena Tuhan ingin berbagi dengan kita semua. Ada sebuah ilustrasi yang saya ingin sampaikan, saudara. Saya pernah melihat ada sebuah foto seorang anak kecil ya usia 5 tahun, saudara. Dia berusaha menyusun puzzle ya yang jumlahnya banyak sekali. Mungkin sekitar 1000 puzzle. Dan di sebelahnya ada ayahnya yang duduk menemaninya, saudara. Saudara, dengan usaha sekeras apapun, saudara, anak kecil ini nggak akan bisa menyusun puzzle yang begitu banyak, 1000 puzzle itu dengan sempurna, saudara. Dan saudara, bukan berarti anak itu nggak berusaha. Dia berusaha menyusun puzzle walaupun salah, saudara. Namun usaha anak itu tidak akan berhasil tanpa didampingi, tanpa dibantu oleh ayahnya. Nah saudara, saya berharap ilustrasi ini kita bisa mengerti. Inilah prinsip Paulus dalam memperluas kasih karunia Allah kepada sesamanya. Dia bekerja keras di dalam anugerah Tuhan. Dan yang keempat adalah extending grace through change life. Artinya kita memperluas anugerah Tuhan melalui perubahan hidup. Perubahan hidup yang terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Hal ini penting sekali. Tanpa perubahan hidup, tanpa kita mengalami anugerah Tuhan, impossible, nggak mungkin kita memperluas anugerah Tuhan itu kepada orang lain. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, ini sebuah firman Tuhan yang menjadi rema beberapa waktu yang lalu ketika kami gembala-gembala berdoa bersama-sama. Ayat ini menjadi rema pada waktu itu dan saya sampaikan saudara kepada setiap gembala yang ada. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena, perhatikan saudara, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saya diberkati dalam terjemahan The Message dalam 2 Petrus 3 ayat 9 ini, yaitu kalimat yang terakhir. Dalam kalimat The Message atau firman Tuhan The Message berbunyi begini, He's giving everyone space and time to change. Artinya Tuhan memberikan apa saudara? Memberikan ruang, memberikan kesempatan dan waktu untuk kita berubah, untuk saya dan saudara berubah dengan tujuan agar semua orang dapat menerima kasih karunia Tuhan. Saudara, Max Lucado, saudara terkenal ya, seorang penulis yang sangat luar biasa, berkata begini, grace is the voice that calls us to change and gives us the power to pull it off. Jadi anugerah adalah suara yang memanggil-manggil kita. Untuk apa saudara? Untuk berubah dan memberikan kita kekuatan untuk melakukannya. Saudara, kita sudah membahas bagaimana memperluas anugerah Tuhan melalui kehidupan kita. Sudah secara lengkap saya membahasnya dan saya berharap kita semua mengerti dan memahami semuanya itu. Dan kita akan masuk ke dalam 4 hal praktis bagaimana memperluas anugerah Tuhan melalui kehidupan saya dan saudara. Ada 4 hal ini penting sekali dan 4 hal ini adalah hal-hal yang sederhana yang bisa saya dan saudara lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah perluas doamu. Sekali lagi saya ulangi, perluas doamu, extend your prayer. Artinya saudara, berapa banyak sih saudara berdoa untuk orang lain? Berapa banyak saudara berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang mengalami sakit, penyakit? Berapa banyak saudara berdoa buat teman-teman saudara yang mungkin belum mengenal Tuhan Yesus? Dibandingkan dengan seberapa banyaknya waktu saudara, pokok doa saudara yang saudara doakan untuk diri saudara, untuk bisnis saudara, untuk keluarga saudara, untuk gereja, untuk teman-teman kelompok kesan saudara. Nggak salah berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk kebutuhan, untuk keluarga, bahkan kita harus mendoakan saudara ya. Tetapi saya ingin
menarik perhatian saudara, ingin meminta saudara memperhatikan ini. Jangan hanya kita berdoa untuk diri kita sendiri. Jangan hanya kita berdoa untuk keluarga kita sendiri. Jangan hanya kita berdoa untuk gereja kita, saudara. Mari kita extend your prayer. Extend your prayer. Perluas doa kita. Buat siapa? Buat teman-teman kita yang mungkin belum mengenal Tuhan. Buat keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Dan bukan hanya pada waktu jam-jam tertentu, pada waktu mungkin khotbah tentang penginjilan, kita baru ingat tentang mendoakan mereka. Tetapi setiap hari, pernahkah saudara mendoakan orang-orang yang belum kenal Tuhan itu setiap hari, saudara? Nah, saudara, saya mengambil satu contoh, ya, Abraham. Abraham ini adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Abraham adalah bapak iman, bapak orang beriman bagi setiap kita semua. Nah, Abraham berdoa bukan hanya diri dia, bukan hanya untuk keluarga dia, tetapi satu kali, saudara, Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora. Saudara, kita tahu Sodom dan Gomora itu kota yang seperti apa. Di dalam Kejadian pasal yang ke-18, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33, Bapak Ibu Saudara bisa melihat bagaimana Abraham itu menghadap Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan dan berdoa untuk Sodom dan Gomora, kota yang jahat, kota yang sangat membuat hati Tuhan itu menjadi resah sekali karena kejahatannya sampai ke langit, saudara. Dan disinilah Abraham berdoa, bernegosiasi dengan Tuhan agar Sodom dan Gomora jangan dimusnahkan. Dia berusaha menawar, kalau ada 50 orang benar, apakah Sodom dan Gomora akan dimusnahkan? Tuhan bilang enggak. Kalau ada 50 orang benar, nggak akan dimusnahkan. Terus turun, terus ditawar terus. Sampai akhirnya Abraham memberanikan diri. Kalau sampai ada 5 orang benar atau 10 orang benar, bagaimana? Apakah Sodom dan Gomora akan dihancurkan? Tuhan bilang enggak, kalau ada 10 orang benar, Sodom dan Gomora tidak akan dihancurkan. Saudara, mari kita extend doa kita, perluas doa kita. Adakah air mata kita untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Adakah lutut kita gunakan untuk bertelut, mendoakan kota kita, mendoakan orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan? Mari kita perluas anugerah Tuhan, perluas doa kita, sehingga anugerah Tuhan itu boleh menjangkau banyak orang. Yang kedua adalah perluas kebaikanmu. Extend your help, perluas pertolonganmu. Bukan hanya menolong pada orang-orang seiman saja, menolong anggota-anggota kesan kita yang sedang mengalami kesusahan, tetapi juga menolong orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37, saudara, menyentuh hati kita semua. Siapakah yang disebut sesama? Saudara, bukan imam, bukan orang Lewi, tetapi orang Samaria yang baik hati itu. Kenapa? Karena dia extend, perluas kebaikannya buat siapa saja, saudara. Bahkan dia menolong orang yang berbeda dengan dirinya. Dia menolong orang Yahudi yang waktu itu dirampok habis-habisan, saudara, dengan penuh luka-luka, ada di jalan, tidak ada yang menolong. Dia orang Samaria menolong orang Yahudi. Seharusnya kan mungkin dia punya kepahitan gitu ya, saudara. Mungkin dia punya sedikit kebencian karena dia dianggap bangsa yang lebih rendah dari orang Yahudi. Tetapi orang Samaria ini menolong dengan habis-habisan. Bahkan dia menolong sampai selesai. Dia tinggalkan uangnya, ya, dia inapkan orang itu di sebuah penginapan sampai semuanya sembuh. Bahkan dia jamin kalau ada kekurangannya, dia akan melunasi semuanya. Saudara, yang kedua, kita perluas kebaikan hati kita. Perluas hati kita, belas kasihan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Filipi 4 ayat yang kelima berkata demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, saudara. Diketahui berapa orang, saudara? Semua orang. Kenapa? Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Jadi penting sekali kita bukan hanya proclaim the gospel, kita memproklamirkan Injil, memberitakan Injil, it's good, itu bagus sekali. Tapi juga deklarasikan Injil dengan kebaikan hatimu. Ini penting bagi kehidupan kita. Di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga adalah extend your forgiveness. Perluas pengampunan. Saudara, kita ini sudah diampuni oleh Tuhan secara luar biasa.
Wow, saudara, dosa kita begitu banyak. Kalau kita mau ngakui dosa kita masing-masing, saudara, dosa kita begitu banyak. Dan saya yakin kita merasa nggak layak untuk diampuni, saudara. Ada sebuah perumpamaan yang menggambarkan ini di dalam Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-21, sampai ayat yang ke-35. Ada seorang yang punya hutang kepada raja, jumlahnya sangat besar sekali, yaitu 10.000 talenta, saudara. 10.000 talenta, itu jumlah yang besar sekali, saudara. Dan hamba ini nggak mampu melunasi hutang itu, saudara. Dan raja menyuruh pegawai-pegawainya, pengawalnya untuk mengambil anak istri dari orang yang berhutang itu, dan mereka harus jadi budak, saudara. Tetapi karena belas kasihan, akhirnya, saudara, raja ini mengampuni hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Dia merasa, wow, ya, luar biasa, dia sudah diampuni. Tapi kemudian dia ingat ada temannya yang berhutang dengan dia, saudara. Hutangnya nggak banyak, saudara. Hutangnya cuma 100 dinar. Tapi orang ini, dia tidak mau mengampuni temannya yang punya hutang cuma 100 dinar. Bayangkan 100 dinar dibandingkan dengan 10.000 talenta. Itu jauh banget jumlahnya, saudara. Tapi orang ini nggak mau mengampuni dan melaporkan kepada raja orang yang berhutang 100 dinar ini. Kemudian orang ini dipenjarakan, ditangkap, saudara. Dan raja dengar kisah dari hamba yang sudah diampuni hutangnya 10.000 talenta ini. Kemudian raja ini jadi marah, saudara. Dan akhirnya orang yang sudah diampuni yang punya hutang 10.000 talenta itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, saudara. Kenapa? Karena raja melihat bahwa orang yang sudah diampuni utangnya 10.000 talenta itu tidak mau memperluas pengampunan itu kepada orang yang punya hutang berapa? 100 dinar. Nah, saudara, kita perluas pengampunan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kepada orang-orang yang hutang sama kita, nggak bayar sama kita, dan orang itu mungkin juga bukan orang yang seiman dengan kita, saudara. Ayo kita perluas pengampunan supaya pengampunan yang kita sudah terima dari Tuhan, kita juga bagikan itu kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Seperti firman Tuhan berkata di dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahanku seperti aku juga mengampuni orang yang bersalah, saudara. Itu yang ketiga. Bagian yang keempat, saudara, hal yang praktis adalah extend your love. Perluas kasihmu. Perluas kasihmu. Melalui iman dan pengharapan yang ada di dalam saudara, gunakan kasih untuk mendeliver kepada orang-orang yang membutuhkan iman dan pengharapan itu, saudara. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, satu ayat yang sangat terkenal sekali yang berbunyi demikian. Paulus berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa? Iman dan pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah apa, saudara? Kasih. Yang terbesar adalah kasih. Karena seringkali, saudara, iman itu kita gunakan hanya untuk siapa? Diri kita. Oh, kita beriman untuk kesembuhan kita beriman untuk keuangan kita beriman untuk anak-anak kita, ya. Kita punya pengharapan untuk diri kita punya pengharapan untuk usaha pekerjaan kita punya pengharapan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Tapi jarang sekali kita menggunakan iman kita dan pengharapan kita buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, mari kita gunakan iman dan pengharapan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, yaitu tentunya melalui apa? Melalui kasih. Tanpa kasih, saudara, kita akan egois. Kita hanya menggunakan iman dan pengharapan kita hanya untuk orang lain. Seorang perwira di Kapernaum, saudara, dipuji oleh imannya oleh Yesus luar biasa, saudara. Dia katakan di antara bangsa Israel nggak ada orang yang punya iman sebesar perwira di Kapernaum ini, saudara. Kenapa, saudara? Karena perwira di Kapernaum ini, saudara, ya, beriman bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia beriman untuk hambanya yang sakit, saudara. Dia katakan, Yesus datanglah ke rumahku, dan Yesus mau datang. Ya, Yesus adalah orang yang penuh belas kasihan. Yesus mau datang ke rumahnya. Tapi kemudian perwira Kapernaum ini pikir-pikir lagi, nggak usah deh, nggak usah datang. Cukup katakan satu kata saja, maka hambaku akan sembuh.
Dan Yesus kagum dengan iman perwira di Kapernaum ini, saudara. Kenapa? Karena iman yang dimiliki oleh perwira di Kapernaum ini bukan digunakan untuk dirinya sendiri, tetapi dia gunakan untuk kesembuhan hambanya. Saudara, mari kita extend our love, extend our faith, extend our hope to others. Gunakan iman kita, pengharapan kita yang dibungkus oleh kasih yang kita terima dari Tuhan untuk orang lain. Beberapa minggu yang lalu, saudara, saya ditelepon oleh salah seorang jemaat. Ya, dia telepon kepada saya, dia bilang, "Kok," ya saya dipanggil, "Kok tolong doakan kok keluarga kami kena COVID." Yang pertama suaminya kena COVID, ya. Lalu suaminya isolasi mandiri. Ya, ini keluarga masih muda lah ya, masih keluarga muda, saudara. Dan kemudian setelah suaminya isolasi mandiri, ternyata istri dan 1 anaknya juga kena COVID, saudara. Akhirnya mereka isolasi mandiri di kamar masing-masing, saudara ya. Dan kemudian istrinya telepon kepada saya, "Kok tolong teleponin suami saya karena kelihatannya dia agak stres gitu ya. Dia kelihatannya saturasinya agak turun-turun terus ya, padahal masih muda, nggak ada penyakit, nggak ada komorbid, saudara. Tapi kelihatannya dia sepertinya ketakutan dan stres." Ya, dia bilang, "Tolong dong kok sempetin telepon." Saya bilang, "Oke, nggak ada masalah, saya akan telepon." Setelah itu segera saya hubungi, saya WhatsApp dulu ya untuk pendahuluan, dan kemudian saya telepon, saudara, "Gimana, apa kabar?" "Iya nih, katanya COVID ya." Saya bilang, "Iya, saya kena COVID nih." Terus saya coba ngobrol, saya ajak ngobrol, lumayan lama, saudara, sekitar 15 menit, 20 menit saya ajak ngobrol dulu lah. Ya, nggak terlalu membahas tentang sakit penyakit supaya dia nggak ketakutan. Saya ajak ngobrol ya, dan kemudian saya tutup dalam doa, saya doakan dia, dan kemudian saudara, besoknya saya telepon lagi, esoknya saya telepon lagi, sampai 3-4 hari kurang lebih saya coba telepon ya, dan saya juga komunikasi dengan istrinya, bertanya bagaimana keadaannya. Puji Tuhan, saudara, setelah 4 hari atau 5 hari ya, suaminya ini mulai semangat lagi dan mulai aktivitas bekerja lagi, saudara, dan istrinya sangat berterima kasih, saudara. Nah, saudara, ini adalah hal-hal yang sederhana yang kita bisa lakukan, saudara. Mari kita gunakan iman kita bukan hanya untuk diri kita. Mari kita gunakan pengharapan itu bukan hanya untuk diri kita, tapi gunakan juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya berharap 4 hal praktis ini saudara diskusikan di dalam kelompok-kelompok kesan, dan saudara juga bisa praktekkan dalam kehidupan saudara sehari-hari, agar supaya kasih karunia Tuhan itu kita perluas kepada semua orang, sehingga mereka akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya mau berdoa buat saudara semua. Saudara sudah terima kasih anugerah Tuhan. Inilah waktunya untuk extending grace, perluas anugerah Tuhan itu buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur kalau kasih-Mu begitu besar, kasih-Mu begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami hidup hanya oleh kasih dan karunia Tuhan sendiri. Namun kami juga mau, Tuhan, bahwa kasih karunia yang telah kami terima itu tidak kami sia-siakan. Kami ingin perluas kasih karunia itu kepada sebanyak-banyaknya orang, supaya banyak orang percaya kepada Yesus, banyak orang punya iman dan pengharapan hanya kepada Yesus. Hamba berdoa pada hari ini ada yang mungkin mendengarkan firman Tuhan ini, dan ada orang-orang yang membutuhkan pengharapan, membutuhkan iman. Mari berdoa dan minta kepada Yesus supaya kasih karunia itu boleh menyentuh hati saudara. Bagi saudara yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, yang mungkin menikmati kasih karunia Tuhan, menjadi penikmat kasih karunia Tuhan, this is the time to extend the grace. Ini waktunya untuk memperluas kasih karunia Tuhan itu kepada banyak orang, sehingga saudara dipakai Tuhan menjadi saluran kasih karunia, dan orang-orang akan mengalami sukacita di dalam Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Hamba berdoa biarlah kasih karunia memberikan kemampuan bagi setiap kami untuk terus melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita sudah tiba di akhir ibadah kita hari ini.
Kita sudah memuji Tuhan dan juga sudah mendengar firman Tuhan yang tentunya memberkati dan menginspirasi kita untuk melakukan firman Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan sebagai bagian dari ibadah kita, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, dan persembahan misi, melalui nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar saudara. Dan marilah kita berdoa untuk persembahan, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan, atas segala kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami pada hari ini ingin memberikan persembahan kami Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur kami atas kasih dan anugerah Tuhan yang membawa kami hidup diberkati sampai pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap pemberian kami. Biar dalam segala usaha, segala pekerjaan, dan pelayanan kami boleh memberkati banyak orang. Dan Tuhan biar kiranya persembahan kami dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Segala puji syukur juga Tuhan kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Apapun keadaan mereka, dimanapun mereka berada. Kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang sedang dalam pergumulan persoalan-persoalan kehidupan, kiranya Tuhan membuka jalan bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan juga kami berdoa buat bangsa dan negara ini yang berulang tahun pada tanggal 17 Agustus kemarin, yang berusia 76 tahun. Biarlah bangsa ini boleh mengisi kemerdekaan bangsa ini menjadi Indonesia yang lebih maju lagi. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi dan Pak Wakil Presiden Pak Maruf Amin. Dengan seluruh jajaran kementerian yang ada, mereka boleh sehati, mereka boleh sepakat untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting di saat-saat ini. Dan biarlah seluruh komponen bangsa bersatu hati untuk menuju Indonesia bangkit. Segala puji syukur Tuhan, kami berdoa buat kasih dan anugerah Tuhan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat setiap jemaat Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan semakin hari semakin diberkati Tuhan. Marilah jemaat Tuhan yang kekasih, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih dan anugerah dari Allah Bapa kami yang di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, menyertai kita semuanya sampai selama-lamanya. Amin.